Kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang surel ya, atau surat elektronik. Nah, sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari surel atau surat elektronik, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah email ya. Nah, surel atau surat elektronik atau pos elektronik adalah sarana mengirim surat melalui jalur jaringan komputer. Dengan surat, biasanya umumnya pengirim perlu membayar per pengiriman, tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya membayar sambungan internet ya, di handphone kalian, atau kalian bisa menggunakan jaringan wifi atau sambungan internet ya. Kemudian peranan dari surel, yang pertama merupakan alat komunikasi yang efektif dan efisien, kemudian dapat mengirim pesan langsung ke banyak email dalam satu waktu. Yang ketiga, sebagai media pemasaran untuk mencari pelanggan, melayani dan menjaga loyalitas pelanggan. Yang keempat, yaitu sebagai media feedback bagi pelanggan yang akan memberikan saran dan kritik. Dan yang terakhir adalah dapat mengirim berbagai macam file. Nah, di sini peranan surel itu sangat dominan sekali. Jadi dari kita melakukan kegiatan pengiriman yang bisa efektif ya, kita tidak usah bertemu langsung atau kita tidak perlu mengirimkan secara manual. Nah, selain itu email juga bisa membagi bermacam file di situ. Selain itu kita juga tidak perlu repot untuk melakukan kegiatan pengiriman surat secara massal. Nah, secara massal di email ini cukup dengan satu pengiriman, maka semuanya akan mendapatkan sebuah email atau surat elektronik dari kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang surel pemasaran atau email marketing. Email marketing adalah sebuah rangkaian kegiatan pemasaran digital yang dimulai dari mengumpulkan email, dilanjutkan dengan melakukan pengiriman email secara massal yang berisi informasi produk atau promo yang bertujuan untuk mendatangkan penjual dari pembeli lama maupun pembeli baru. Nah, kemudian klasifikasi surel atau pengelompokannya. Yang pertama adalah newsletter email. Nah, mengirim sebuah email marketing kepada pelanggan adalah salah satu cara untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita miliki. Salah satu bentuk email marketing yang bisa digunakan adalah newsletter. Namun sebelum Anda menggunakan newsletter untuk email marketing Anda harus menentukan terlebih dahulu tujuan Anda mengirimkan email tersebut. Nah, karena sesungguhnya di mana email jenis ini ada 3 keunggulan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu dengan isi yang informatif akan membuat email Anda dinilai positif oleh pelanggan Anda. Yang kedua, Anda bisa membuat orang mengunjungi website atau blog toko online Anda dari link yang tertera pada newsletter yang Anda buat. Kemudian, yang ketiga, dengan newsletter Anda bisa memberikan informasi terbaru mengenai bisnis yang Anda miliki seperti diskon, promo, survei, dan sebagainya. Namun di balik kelebihan yang ditawarkan oleh sebuah email newsletter, email jenis ini jauh lebih rumit dalam pembuatan desain emailnya agar sesuai dengan tujuan Anda. Namun Anda tidak perlu khawatir, saat ini sudah banyak yang menyediakan berbagai macam template newsletter yang siap untuk Anda gunakan. Kemudian ada transaction email. Email jenis ini merupakan sebuah pesan yang muncul karena dipicu oleh suatu tindakan tertentu yang telah diambil, yang memungkinkan mereka menyelesaikan tindakan itu. Nah, contohnya yaitu sebuah transaksi. Ketika Anda mencoba untuk melakukan transaksi pada sebuah toko online,
Anda akan menerima sebuah email yang berisi rincian belanja Anda. Nah, pemberian harga, pemberitahuan data login Anda sebagai member, dan sebagainya. Salah satu keuntungannya yaitu dapat meningkatkan jumlah page view. Kemudian ada Digis Email. Digis Email merupakan email marketing yang otomatis akan dihasilkan oleh mailing list elektronik. Dengan email ini kita juga bisa menentukan periode email tersebut digunakan. Nah, misalnya hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Atau email ini bisa juga membatasi penerima, misalnya 10 atau 100 dalam satu kali pengiriman pesan tunggal. Kemudian ada follow up email. Email ini merupakan serangkaian email yang dikirimkan ke pelanggan dengan konten yang informatif. Email jenis ini memiliki manfaat untuk menjaga agar pelanggan email Anda setia. Keunggulan email jenis ini sangat dinanti oleh pelanggan Anda karena di dalamnya terdapat informasi yang pelanggan Anda butuhkan. Nah, kelemahan bila tidak disegmentasi bisa membuat pelanggan Anda lari. Selanjutnya adalah email khusus. Jenis email marketing memang bermacam-macam, salah satunya yaitu email yang Anda buat sendiri. Maksudnya adalah email ini berdiri sendiri dan hanya mengandung satu informasi tertentu, dan biasanya menggunakan alamat email yang berbeda. Anda bisa mengirimkan sebuah email marketing dengan menggunakan alamat email pribadi Anda sendiri. Nah, salah satu isi yang biasanya ada di dalam email ini adalah undangan bergabung di suatu grup, komunitas, atau lain sebagainya. Keunggulan email jenis ini yang pertama adalah Anda bisa mengirimkan email lebih banyak dari email marketing yang biasanya Anda gunakan. Yang kedua, Anda bisa dengan mudah mengukur hasil dari email marketing yang Anda buat. Dan kelemahan yang akan ditemui adalah tidak ada jadwal yang teratur dan juga perbedaan alamat email yang membuat orang lain enggan untuk membuka email tersebut. Kemudian ada email sponsor. Email sponsorship bisa Anda coba ketika Anda ingin memulai menjangkau masyarakat luas yang sama sekali baru dan Anda ingin mendapatkan calon pelanggan baru. Untuk menggunakan email sponsorship, Anda perlu membayar agar email Anda bisa dimasukkan ke dalam salinan dalam newsletter vendor lain. Anda bisa memilih untuk mengikuti vendor mana yang bisa dipastikan memiliki banyak pelanggan yang potensial dan sangat berpengaruh pada bisnis Anda nantinya. Dengan email ini, Anda bisa lebih spesifik menentukan segmen yang ingin Anda jangkau. Dalam kelemahannya, Anda harus membayar ketika Anda memilih email ini untuk email marketing Anda. Nah, selanjutnya adalah memilih surel atau email. Nah, kenapa Anda harus perlu diperhatikan ketika memilih sebuah email? Nah, hal yang perlu kalian lakukan ketika memilih sebuah email adalah Anda harus memilih email yang mudah digunakan. Nah, untuk jenis email yang bisa digunakan itu adalah Gmail ya. Nah, semenjak beberapa tahun akhirnya Gmail ini merupakan email yang banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian pilihlah email yang andal ya. Email yang andal adalah email yang bisa kalian gunakan dengan kemampuannya yang bisa menjangkau ke seluruh orang ya. Kemudian email yang terintegrasi ya, jadi email yang bisa menghubungkan ke para pelanggan kita atau konsumen kita. Kemudian adalah email aman digunakan ya, jadi email merupakan sebuah media yang aman digunakan. Jadi email merupakan pilihan yang tepat bagi kalian untuk bisa menyimpan data yang kalian simpan. Nah, sekarang itu email bisa terhubung dengan Google Drive ya. Google Drive ini bisa menyimpan data
dan sangat rahasia karena di email itu ada passwordnya. Nah, email memiliki predeteksi dan penyaring ya. Jadi dengan email ini akan menyaring beberapa konten atau mungkin surat elektronik yang bentuknya seperti sampah ya. Jadi kayak spam kalau kita lihat. Jadi beberapa email itu ada yang bentuknya spam ya. Nah, dari email tersebut biasanya akan mendeteksi dan menyaring apakah itu email yang bukan spam dan email yang spam. Nah, biasanya email yang spam biasanya akan dimasukkan ke dalam menu yang berbeda, bukan di kotak masuk tapi di bagian spam. Nah, selanjutnya adalah email memiliki tempat penyimpanannya yang besar. Nah, di Gmail sendiri itu memiliki beberapa gigabyte untuk penyimpanan file kalian. Jadi file-file yang kalian punyai nanti akan tersimpan di Google Drive ya, yang bisa sudah terhubung dengan Gmail. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya.